Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 yang gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 18 September 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa topik yang menarik untuk kalian ikuti, di mana topik yang pertama adalah mengenai AEW Dynamite yang berhasil kembali lagi mengalahkan rating daripada WWE Raw di minggu ini. Lalu selanjutnya gue juga sudah memiliki hasil daripada show AEW Rampage di tanggal 17 September kemarin. Dan yang terakhir gue juga sudah memiliki update untuk match card daripada AEW Rampage Grand Slam yang akan dilaksanakan di minggu depan. So, biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gue akan membahas mengenai rating daripada AEW Dynamite yang baru saja dilaksanakan di tanggal 15 September kemarin, di mana di minggu ini Dynamite itu pun berhasil mendapatkan jumlah penonton secara rata-rata itu di angka 1.175.000 penonton, atau menurun sebesar 10,9% dibandingkan episode minggu sebelumnya. Namun dengan angka tersebut pun AEW pun bisa mencetak jumlah penonton tertinggi keempat di sepanjang sejarah show mereka. Dan apabila kita melihat rating Dynamite di minggu ini untuk kategori demografis 18 hingga 49 tahun, maka Dynamite ini pun berhasil mendapatkan jumlah rating sebesar 0,44 atau menurun sebesar 29,4% dibandingkan episode sebelumnya. Namun dengan rating tersebut begitu ya, Dynamite pun masih bisa mengalahkan rating daripada WWE Raw dapatkan di minggu ini, di mana mereka hanya bisa mendapatkan rating sebesar 0,43 untuk demografis 18 sampai 49 tahun. Dengan hasil tersebut, maka Dynamite pun berhasil mengalahkan rating daripada Raw selama 2 minggu secara beruntun. Dan apabila kita melihat performa Dynamite minggu ini ya, dilihat secara tahun ke tahun, maka Dynamite ini pun berhasil meningkatkan penontonnya sebesar 32,6% ya secara total viewershipnya. Dan untuk ratingnya, maka Dynamite ini pun berhasil meningkatkan sebanyak 29,4% untuk kelompok demografis 18 hingga 49 tahun. Dan dengan peningkatan tersebut, maka Dynamite ini pun berhasil meningkatkan viewership dan juga rating mereka dengan angka minimal itu 10% selama 12 minggu terakhir ini. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita yang selanjutnya, yang dimana gua akan membawakan hasil daripada AEW Rampage di tanggal 17 September kemarin, yang dimana di show kali ini gitu ya, pertandingannya itu yang menjadi headline-nya adalah pertandingan Tag Team Championship match antara Lucha Brothers menghadapi Butcher and Blade, dan juga pertandingan TNT Championship match di mana Miro mempertahankan gelarnya menghadapi Fuego del Sol. Dan pertandingan pertama yang membuka show kali ini adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW Tag Team Championship match, di mana sang juara bertahan yaitu The Lucha Brothers, Rey Fenix dan juga Pentel El Zero Miedo menghadapi Butcher and the Blade dari Hardy Family Office, yang tentunya mereka ini pun ditemani oleh CEO-nya sendiri yaitu Matt Hardy dan juga Jack Evans ya. Ya, bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang sangat baik ya untuk membuka show daripada Rampage kali ini ya. Dan kita pun bisa melihat ya, Lucha Brothers itu pun memperlihatkan performa yang sangat atraktif sebagaimana yang mereka selalu tunjukkan ya selama mereka bertanding di AEW. Dan kita pun bisa melihat ya bagaimana The Blade ini pun bisa kembali dilengkapi oleh rekannya The Butcher yang sudah absen selama 6 bulan terakhir ya dalam di pertandingan ini gitu guys ya, yang dimana ini pun menjadi pertandingan pertama mereka ya sebagai tag team sejak Butcher ini pun melakukan comebacknya di event All Out kemarin ya. Dan dalam pertandingan kali ini pun sebenarnya berjalan cukup seimbang ya, dan 50-50, dan ini pun menunjukkan bahwa The Butcher dan The Blade ini pun tidak bisa dipandang sebelah mata ya, karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa memang kini The Butcher and Blade ini pun menempati posisi ranking nomor 1 untuk divisi tag team di AEW, yang membuat mereka ini pun berhak menantang Lucha Brothers untuk gelar Tag Team Championship di Rampage kali ini ya. Dan namun pertandingan ini pun sebenarnya hampir saja dimenangkan oleh Butcher dan Blade ya, padakala mereka ini pun berhasil mengikatkan
topeng daripada Pentel A0 ke salah satu tali ring, dan yang membuat mereka ini pun mendapatkan keuntungan sangat amat besar ya, yang dimana pada akhirnya Butcher and Blade ini pun mendapatkan kesempatan emas untuk mereka memenangkan title AEW Tag Team Championship untuk pertama kalinya, pada kala mereka pada akhirnya hampir saja bisa melakukan double tag team finishing move-nya ya kepada Rey Fenix. Namun kita pun bisa melihat adanya pengorbanan yang cukup besar yang dilakukan oleh Pentel A0, yang dimana dia pun memutuskan untuk melepas topengnya, yang bisa dibilang itu adalah merupakan salah satu hal yang sangat sakral bagi seorang luchador, yang dimana dia pun melepas topengnya guna dia bisa menolong saudaranya yaitu Rey Fenix dari serangan double tag team finishing move, yang dimana hal tersebut pun membuka kesempatan emas bagi Rey Fenix, yang dimana dia pun berhasil melakukan roll up pin kepada The Blade dan membawa dia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut, sehingga The Lucha Brothers ini pun berhasil mempertahankan gelarnya sebagai AEW Tag Team Championship. Dan lantas pihak Hardy Families yang tidak menerima kekalahan mereka atas The Lucha Brothers ini pun langsung menyerang mereka ya, menyerang sang juara bertahan dengan kehadiran daripada The Private Party, yang kita pun melihat Butcher dan juga Blade ini pun ikut menyerang daripada Lucha Brothers. Namun serangan yang mereka lakukan kepada Lucha Brothers ini pun tidak berlangsung lama, karena kita pun melihat ada sosok daripada Santana dan juga Ortiz dari The Inner Circle yang datang menolong The Lucha Brothers dari kepungan Hardy Family Office. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan single match, yang dimana kita pun memperlihatkan pertandingan dari anggota Hardy Family Office lainnya, yang dimana kali ini adalah The Bunny yang ditemani oleh Penelope Ford dan juga Matt Hardy dan juga Jack Evans di sisi ringnya, menghadapi perwakilan daripada The Dark Order yaitu Energy yang ditemani oleh Tay Conti di sisi ringnya. Ya, bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup baik ya dan cukup terstruktur. Dan sekali lagi ini pun men-showcase bahwa AEW pun memiliki penggulat-penggulat wanita yang muda yang memiliki potensial yang sangat besar ya di masa yang akan datang. Dan di pertandingan ini pun ya pada akhirnya NJ ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil melakukan roll up kepada The Bunny, yang tentunya ini pun menjadi kekalahan kedua ya secara beruntun bagi Hardy Family Office di malam yang sama di show Rampage kali ini. Dan lagi-lagi sebagaimana yang dilakukan oleh Butcher and Blade gitu ya, The Bunny pun langsung menyerang NJ dan juga Tay Conti ya pasca kekalahan dirinya atas NJ, dan kita pun bisa melihat Penelope Ford ini pun nampak menggunakan brace knuckle untuk meng-knock out NJ dan juga Tay Conti. Dan show pun berlanjut lagi, ini pun ada sesi promo yang dibawakan oleh Ruby Soho dan juga Britt Baker untuk membuild up match mereka untuk memperebutkan gelar AEW World Champion, untuk memperebutkan gelar AEW Women's World Championship di event AEW Dynamite Grand Slam minggu depan. Dan dalam promo tersebut begitu ya, Britt Baker ini pun sempat menyinggung beberapa hal kepada Ruby Soho ya, yang dimana Britt Baker itu mengatakan bahwa Ruby Soho itu merupakan orang yang tidak memiliki pendirian atau orang yang tidak memiliki kepribadian. Dan selain itu pun ya, Dr. Britt Baker juga menyinggung mengenai Ruby Soho yang dipecat dari WWE. Namun Ruby Soho pun dalam promo kali ini pun dia tidak kalah garangnya ya untuk menjawab promo-promo yang diberikan oleh Dr. Britt Baker kepada dirinya, di mana Ruby Soho ini pun sempat menyinggung hubungan Dr. Britt Baker dengan Adam Cole dan juga mencap Dr. Britt Baker bisa memenangkan gelar AEW Women's World Championship itu dikarenakan Dr. Britt Baker ini pun merupakan seorang penjilat ya kepada Tony Khan gitu guys ya. Dan di akhir daripada sesi promo ini pun kita pun sempat melihat ya, Britt Baker ini pun sempat mencoba untuk menyerang Ruby Soho menggunakan title belt daripada AEW Women's World Champion. Namun hal tersebut pun bisa diantisipasi oleh Ruby Soho, dan momen atau segmen daripada Ruby Soho yang mengangkat tinggi-tinggi title belt daripada AEW Women's World Championship itu pun menutup
sesi promo yang dibawakan oleh Ruby Soho dan juga Dr. Britt Baker. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan main event di show daripada AEW Rampage kali ini, yaitu adalah pertandingan memperebutkan gelar TNT Championship, di mana Fuego del Sol kembali menantang Miro ya untuk memperebutkan gelar TNT Championship. Namun ada stipulasi tambahan yang diberlakukan untuk di pertandingan kali ini, yang dimana di pertandingan kali ini Fuego del Sol pun ikut mempertaruhkan mobilnya ya untuk dilibatkan dalam pertandingan ini begitu ya. Dan performa yang diberikan oleh Fuego del Sol ini pun cukup mengejutkan ya. Ini pun berbeda kontras dengan yang kita lihat pada kala Fuego del Sol ini pun menghadapi Miro di episode perdana daripada AEW Rampage ya. Yang dimana pada kala itu Fuego del Sol itu pun menjadi bulan-bulanan daripada Miro. Namun di pertandingan kali ini Fuego del Sol ini pun bisa merepotkan Miro dengan cukup efektif ya. Bahkan dia pun bisa mematahkan beberapa momentum daripada Miro. Namun hal tersebut pun membuat membuat Fuego del Sol ini pun tertelan akan kepercayaan dirinya yang membuat dia pun tidak memperhitungkan serangan-serangannya yang dia lakukan, yang dimana itu pun menjadi kesalahan fatal bagi seorang Fuego del Sol, yang dimana kesalahan fatal tersebut pun terjadi pada saat Fuego del Sol ini pun mencoba untuk melakukan serangan andalannya, yaitu Tornado DDT kepada Miro. Namun ternyata Miro pun masih bisa mengantisipasi serangan tersebut, yang dimana dia pun bisa menangkap Fuego del Sol dan membantingkan Fuego del Sol ke salah satu turnbuckle daripada arena pertandingan, dan dia pun menghajar habis-habisan Fuego del Sol di salah satu sudut daripada ring pertandingan. Dan pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh Miro ya, setelah Miro ini pun berhasil melakukan Machka Kick sebanyak 2 kali secara beruntun kepada Fuego del Sol, yang membawa Miro ini pun berhasil mempertahankan gelarnya sebagai TNT Champion dan memenangkan mobil miliknya Fuego del Sol. Namun kemenangan Miro atas Fuego del Sol pun tidak dirasa cukup ya bagi seorang Miro, karena dia pun memutuskan untuk kembali menghajar Fuego del Sol, yang dimana kali ini dia pun melakukan submission andalannya, yaitu the game over kepada Fuego del Sol, yang dimana itu pun membuat si Fuego del Sol ini pun tidak sadarkan diri dalam waktu singkat. Namun itu pun tidak membuat si Miro ini pun melepaskan submission move-nya, sampai kita pun melihat sahabat daripada Fuego del Sol yaitu Sammy Guevara yang datang masuk ke arena pertandingan guna menolong Fuego del Sol, yang membuat si Miro ini pun memilih untuk melarikan diri. Namun pasca momen daripada Sammy Guevara yang berhasil melakukan knee strike kepada Miro, yang membuat Miro ini pun terpental keluar daripada ring pertandingan gitu ya, kita pun bisa melihat di mana momen sepertinya Sammy Guevara yang akan menjadi penantang selanjutnya untuk gelar TNT Championship yang dimiliki oleh Miro sekarang. Dan hal tersebut pun menutup show daripada AEW Rampage di tanggal 17 September 2021. Dan dari show kali ini pun kita pun sudah memiliki announcement terbaru ya untuk match card di AEW Rampage Grand Slam minggu depan, yang dimana untuk AEW Rampage Grand Slam minggu depan ini pun akan menjadi edisi spesial ya, karena khusus di minggu depan Rampage ini pun akan ditayangkan selama 2 jam, dan beberapa match card yang sudah dipastikan digelar di Rampage minggu depan, yang tentunya yang menjadi headline utama untuk di Rampage Grand Slam adalah pertandingan CM Punk menghadapi Powerhouse Hobbs, dan juga pertandingan daripada kembalinya trio Super Clique yaitu The Young Bucks dan juga Adam Cole yang akan menghadapi tim daripada Christian Cage dan juga Jurassic Express. Dan selain itu pun ada 4 pertandingan lain yang sudah dipastikan akan digelar di Rampage Grand Slam, yaitu ada pertandingan Chris Jericho bersama Jack Hager yang akan menghadapi Man of the Year. Lalu selanjutnya juga ada pertandingan Light Out Match, yang dimana salah satu grup terbesar di New Japan Pro Wrestling yaitu Suzuki Gun akan melakukan reuninya minggu depan, di mana Minoru Suzuki bersama Lance Archer akan menghadapi Eddie Kingston dan juga Jon Moxley dalam Night Out Match. Lalu selanjutnya juga kita ada pertandingan 8-man tag team match, di mana AEW World Tag Team Champion Lucha Brothers
bersama Santana dan juga Ortiz akan menghadapi The Butcher and Blade bersama Private Party dari Hardy Family Office. Dan pertandingan terakhir yang sudah diumumkan untuk minggu depan adalah pertandingan NJ menghadapi Penelope Ford. Dan itu pun menjadi berita terakhir di video film versi update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, tidak hanya dari AEW, namun juga dari WWE, Impact Wrestling, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88. Dan akhir kata, gua Reksa sebagai host kalian, izin pamit ya guys ya, bye-bye. Bang!